Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra dari kelompok 5. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian risiko strategis. Nah, risiko strategis adalah risiko yang terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan suatu keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategis timbul karena bank menetapkan suatu strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif, atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategis antara level strategis. Nah, adapun tujuan utama manajemen risiko strategis ialah untuk memastikan bahwa setiap proses manajemen risiko dapat memperkecil kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan suatu lingkungan bisnis. Selanjutnya, yang kedua itu profil risiko bisnis. Nah, profil risiko ialah gambaran atas keseluruhan risiko yang melekat pada operasional bank syariah, baik itu bank umum syariah maupun unit usaha syariah. Risiko inherent adalah risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah, baik yang dapat dikuantitaskan maupun tidak, serta berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Adapun parameter yang digunakan dalam menilai risiko inherent untuk risiko strategis adalah yang pertama, kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis. Yang kedua, strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah. Yang ketiga, posisi bisnis bank. Dan yang terakhir itu pencapaian rencana bisnis bank. Baik, itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani. Nah, di sini saya akan memaparkan materi atau melanjutkan materi tentang penerapan manajemen risiko strategis. Nah, penerapan manajemen risiko untuk risiko strategis bagi bank syariah meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama ada pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Nah, dalam melakukan penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS dalam penanganan risiko strategis, bank syariah juga harus menambahkan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kewenangan serta tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Yang kedua yaitu sumber daya. Yang ketiga yaitu organisasi manajemen risiko strategis. Yang kedua yaitu ada kebijakan produser dan penetapan limit. Dalam melakukan kebijakan produser dan penerapan limit untuk risiko strategis, maka bank syariah perlu menerapkan beberapa hal dalam setiap aspek kebijakan produser dan penetapan limit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada strategis manajemen risiko. Yang kedua, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Yang ketiga ada kebijakan dari produser. Yang keempat ada limit. Nah, selanjutnya yang ketiga itu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi untuk risiko strategis dalam melaksanakan penerapan manajemen risiko serta sistem informasi manajemen risiko untuk risiko strategis. Maka bank syariah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada identifikasi risiko strategis, yang kedua pengukuran risiko strategis, yang ketiga memantau risiko strategis, yang keempat yaitu pengendalian risiko strategis, dan yang kelima yaitu sistem informasi manajemen risiko strategis. Selanjutnya yang keempat yaitu sistem pengendalian intern penilaian. Proses penerapan manajemen risiko strategis yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang andal. Nah, mungkin cukup sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reginal dari kelompok 5. Baik, langsung saja saya akan membacakan materi saya, yaitu materi saya
Bagian D, penilaian risiko inherent untuk risiko strategi. Risiko inherent adalah risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah, baik itu yang dapat dikuantitatifkan maupun tidak, dan berpotensi memengaruhi posisi keuangan bank syariah. Penilaian terhadap risiko inherent untuk risiko strategis dilakukan berposisi dan tren selama 12 bulan terakhir untuk parameter yang bersifat kuantitatif. Parameter yang digunakan dalam menilai risiko inherent itu risiko strategis adalah sebagai berikut. A. Kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis. B. Strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah. C. Posisi bisnis bank. Dan D. Pencapaian rencana bisnis bank. Baik, yang kedua bagian E, kualitas penerapan manajemen risiko strategis. Kualitas penerapan manajemen risiko strategis dapat dilihat dari 4 hal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tata kelola risiko. Yang kedua, kerangka manajemen risiko. Yang ketiga, proses manajemen risiko, sistem informasi dan sumber daya manusia. Dan yang terakhir atau nomor 4, sistem pengendalian risiko. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.